Rasulullah SAW bahkan kita membaca riwayat-riwayat dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, bagaimana ketika beliau berperang dengan orang musyrik. Ketika berperang, orang musyrik itu terjatuh. Ketika sudah mau dibunuh oleh Sayyidina Ali, SAW ini mengatakan, wahai Rasulullah, sudah bingung mau mensifatkan kau ini seperti apa. Maka aku katakan kepadamu seakan-akan engkau ini menciptakan dirimu sendiri. Jadi dipilih yang paling bagus. Bayangin kita deh, kalau misalnya kita lagi ngedit foto kita, pasti matanya dibagus-bagusin, hidungnya dibagus-bagusin, ya, bibirnya dibagus-bagusin, semuanya, warna kulit dibagus-bagusin. Ini beliau mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah seakan-akan menciptakan dirimu sendiri. Jadi memang begitu, sahabat-sahabat itu kalau sudah melihat Rasulullah, mereka akan pasti jatuh cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah ada keindahan. Makanya kita belum mati-matian untuk Rasul. Kenapa? Jawabannya kita udah tahu, karena kita belum mengenal Rasulullah. Dan insya Allah setiap bulan habis maghrib begini sampai waktu isya, kita akan isi dengan pengenalan kepada Rasul SAW. Jadi kita rela berjuang, betul-betul berjuang, karena mutaba'ah, pengikutan kepada sunnah tanpa pengenalan kepada pembawa sunnah adalah kedustaan yang hakiki. Pengikutan kepada sosok yang membawa sunnah tanpa pengenalan kepada beliau, maka adalah kedustaan yang hakiki. Karena apa? Karena lompat tangganya terlalu ketinggian, bisa-bisa tergelincir. Lagi asik-asik ya ikut, lagi nggak asik nggak ikut. Tapi kalau bawaan cinta dari pengenalan, jadi saya katakan bahwa tangga pertama ini adalah pengenalan. Setelah itu adalah kecintaan. Setelah itu baru ada mutaba'ah, pengikutan. Jadi pengikutan itu ada setelah cinta. Karena kalau pengikutan tidak diikuti dari cinta, maka bawaannya hawa nafsu. Pengen baik sholat, bawaan hawa nafsu. Pengen sedekah, bawaan hawa nafsu. Temen semua ngeluarin, masa saya enggak? Ya enggak? Lagi temenan sama orang baik, ya jadinya baik. Tapi kalau lagi temenannya sama orang jelek, jadi jelek juga. Itu kenapa? Karena pengikutannya atau mutaba'ahnya bukan didasari cinta, tapi didasari karena ikut-ikutan. Maka seseorang ketika dia mengikuti Rasul, dia harus cinta dulu kepada Rasul. Kalau dia sudah cinta kepada Rasul, dia tidak akan dapatkan kecintaan tersebut tanpa ada pengenalan. Makanya dikatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'arufan. Tak kenal maka tak sayang. Setelah dia sayang, baru dia bisa mutaba'ah, ngikut. Nak, sholat nak. Iya mah, kunci pintunya, pura-pura sholat. Kenapa? Karena paksaan. Diperintahkan karena apa? Paksaan. Semua orang lakukan sholat, ya saya sholat. Mama saya nyuruh saya sholat, ya saya sholat. Tapi kalau karena didasari cinta, dari pengenalan, maka mama mau jungkel balik, mau ngapain terserah saya mah. Orang saya cinta sama Rasulullah, masa saya mengecewakan Rasulullah? Tidak mungkin. Oke, ulama-ulama jadi semenjak dahulu itu menanamkan kita nih, walaupun kita sekarang besar atau dewasa di kota atau dengan kesibukan duniawi kita, tapi dari kecil sudah didoktrin dengan apa? Dengan sholawatan kepada Rasul, kecintaan kepada Rasul, pengenalan kepada Rasul. Maka setelah kita diingatkan akan hal-hal yang indah ketika kita masih kecil, kita ingat, dulu saya ini sering puji-puji Rasul, tahu Rasulullah bagaimana, tahu kisah Rasulullah bagaimana. Jadi pengenalan kepada Rasul dijadikan adat. Sehingga apa? Sehingga naik ke level berikutnya itu lebih mudah dibanding orang yang tidak kenal sama sekali. Bawaannya hawa nafsu. Makanya orang yang bawaannya hawa nafsu pengennya marah-marah aja. Kalau orang tidak sejalan dengan saya pasti salah. Karena apa? Karena bawaannya hawa nafsu. Orang yang tidak sejalan dengan saya berarti salah. Kalau saya diberitahukan kepada sesuatu yang menurut dia benar, maka saya akan mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Yang terpenting manhaj saya yang paling diikuti. Saya tidak perlu kalian membawa manhaj kalian, tidak. Yang terpenting manhaj saya diikuti. Saya sebodoh amat dengan kebenaran. Yang terpenting manhaj saya dianggap benar. Kenapa? Karena bawaan organisasi, karena bawaan kelompok, karena bawaan hawa nafsu. Makanya sebagian ulama mengatakan inna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabi anna nabiyyana Muhammadan. Di antaranya dalam kitab I'anatut Talibin karya Syekh Bakri Syata,
Beliau mengatakan sesuatu yang paling wajib diketahui oleh seorang anak kecil, yang pertama apa? Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan sholat, ada yang mereka mengatakan apa? Pengenalan kepada Rasulullah. Mukallaf, hal yang paling pertama yang harus diketahui apa? Pengenalan kepada Rasulullah. Kita tanya kepada diri kita ini udah kenal sama Rasulullah atau belum? Orang ini syaratnya menjadi muslim harus kenal sama Rasul. Sekarang saya tanya, neneknya Nabi Muhammad namanya siapa? Nenek itu orang terdekat dengan kita kan? Sekarang saya tanya, neneknya Rasulullah namanya siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan, jangan googling dulu. Iya kan? Dari sebelah ayahnya kita nggak tahu, apalagi dari sebelah ibunya. Padahal nenek adalah orang yang terdekat dengan seseorang. Maka dari itu kita ini ngakulah, kita ini kurang sama pengenalan kepada Rasulullah. Kemudian kita pengen berbangga-bangga nanti di hari kiamat dekat sama Rasul, kenal juga enggak, mau deket, nanti nggak tahu dong yang mana Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setidaknya ini usaha kita, insya Allah setiap bulan. Saya tidak membatasi harus ini saja, tidak. Kita pulang ke rumah kita baca sejarah Nabi dari hadis-hadis yang kuat derajatnya, atau dari kitab-kitab yang memang mu'tabar. Jangan sembarangan baca kitab-kitab sejarah Nabi, nanti semuanya kita ambil. Ada cerita Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Itu terkadang sebagian tidak benar, menceritakan bahwa Rasulullah melihat istrinya Zaid bin Harithah, kemudian Rasulullah suka, kemudian disuruh cerai istrinya, lalu Rasulullah yang menikahinya. Ini kan nggak masuk akal. Jadi ada sebagian saya baca, aku cerita Rasulullah bagaimana pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsh. Jadi Rasulullah menikah dengan seorang istri namanya Zainab binti Jahsh. Oh, katanya ceritanya Rasulullah ingin main ke rumah anak angkatnya namanya Zaid bin Harithah. Kemudian ketika dibuka tirai rumahnya ternyata adanya Zainab. Lalu Rasulullah suka, panggil Zaid bin Harithah, wahai Zaid, ceraikan istri kamu. Lalu Rasulullah yang menikahinya. Sebagaimana firman Allah, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ada Al-Qur'annya, dia bilang, wah ini adalah cerita yang salah. Satu, saya jawab, kenapa salah? Zainab binti Jahsh itu adik sepupunya Rasulullah. Masa Rasulullah baru ngelihat pada waktu itu terus suka? Rasulullah suka pada waktu itu, kok bisa? Padahal ini adalah siapa? Sepupu Rasulullah. Zainab binti Jahsh ini punya ibu namanya Umaymah. Umaymah itu adiknya Abdullah. Jadi sepupunya Rasul. Itu yang pertama. Rasulullah pasti udah tahu mukanya dari awal. Kemudian kedua, Rasulullah yang menikahkan Zainab dengan Zaid. Rasulullah yang menikahkan ini Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab. Jadi gak masuk akal sekali. Jadi hati-hati juga membaca kitab sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang yang di luar Islam ini mereka tahu bahwa sesungguhnya cara yang paling ampuh untuk menjadikan Muslim jatuh adalah memisahkan antara mereka dengan kekasih mereka Rasulullah. Saya kira begitu. Cara yang paling ampuh, kalau sudah tidak respon sama Rasulullah, tentu sunnahnya tidak akan dilakukan. Kalau sudah dimasuk, oh Rasulullah itu nikahnya banyak, dia bilang, oh Rasulullah itu orangnya begini, oh Rasulullah itu perang-perang terus, oh Rasulullah dimain-mainkan sejarah. Padahal sejarah mencatat dari 10 tahun Rasulullah SAW berada di kota Madinah, dan ada sekitar 80-90 peperangan yang Rasulullah ikuti dan Rasulullah tidak ikuti. Jadi yang Rasulullah ikuti namanya ghazwah, yang Rasulullah tidak ikuti namanya sariyah. Ghazwahnya Rasulullah ada 27 peperangan, sariyahnya Rasulullah ada sekitar 75 tambah 27 kurang lebih berapa? 100 kurang lebih, ya sekitar ya hitung-hitungan begitulah, hampir 100 atau sekitar 100. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berperang selama 10 tahun, sekitar 100 peperangan. Ulama sejarah mencatat yang terbunuh dari orang yang bukan Islam tidak lebih dari 2000 orang. Tidak lebih dari 2000 orang. Rahmah seperti apa ini? Kasih sayang seperti apa? Kalau kita mungkin ngelempar bom satu, udah ribuan orang yang meninggal. Ini selama 10 tahun ajakan kepada Islam, dan itu pun bukan memerangi secara langsung, tapi mereka yang menghadang Rasulullah atau mendatangi Rasulullah atau memerangi Rasulullah yang mati. Rasulullah SAW bahkan kita membaca riwayat-riwayat dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, bagaimana ketika beliau berperang dengan orang musyrik. Ketika berperang, orang musyrik itu terjatuh. Ketika sudah mau dibunuh oleh Sayyidina Ali, musyrik tadi meludah ke Sayyidina Ali. Kira-kira kita nih dapat pahala nih, bunuh orang dapat pahala nih. Dia sudah menjelek-jelekan kita, menjelek-jelekan agama kita. Kira-kira kita
semangat atau tidak mau ngebunuh. Ini semangat ini. Giliran udah jatuh kita diludahin. Waduh, tambah jadi ini. Tadinya mau dibunuh doang, bisa jadi kita berkali-kali kita ulangi. Sayyidina Ali akhirnya melemparkan pedangnya lalu pergi. Bingung orang musyrik ini. Kemudian mendatangi Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kamu sudah mampu untuk membunuh saya. Lalu kenapa ketika itu sudah mampu untuk membunuh saya, kamu tinggalkan saya?" Apa kata Sayyidina Ali? "Pertama saya ingin membunuh kamu karena ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah. Tapi setelah kamu meludahi saya takut bercampur antara amarah saya ketika marah kepada kamu dengan jihad saya, dan saya tidak akan dapat pahala, lalu yang saya dapatkan adalah dosa." Itu arti jihad. Jihad itu bukan mengajak kepada organisasi kita, ataupun bahkan kita ini terkadang, ini bahasanya sedikit dakik, kita ini terkadang bukan membela agama kita, akan tetapi membela kita yang beragama itu.